teman-teman yang masih duduk di bagian belakang, silakan boleh maju ke depan ya. Kita isi yang baris kedua dan ketiga. Silakan maju. Baik, shalom teman-teman. Kurang kedengaran suaranya. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Boleh kita say hello pada teman-teman di samping kiri kanan kita. Berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan namanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu sungguh tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami Tuhan Yesus. Untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Engkau menjaga lindungi mereka Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita fokuskan untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan saat ini
Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap teman-teman sekalian. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kalian. Ku rasakan saat aku hadiratmu, ku rasakan saat ini, saat urapanmu, Yesus, ku rasakan saat aku. Sekali lagi katakan hadiratmu. Hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku
Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami siap melompat bagi nama-Mu Bapa. Yang percaya katakan amin. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kurang keras. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Biarkan Tuhan hadir dalam ibadah kita. Biarkan kuasanya mengalir dalam hidup kita. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari kita lompat bersama-sama di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Mari kita katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Katakan sama-sama di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersurga bersama dengan surga. Di hadapan takhta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, 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 oh. Mari tepuk tangan di atas kepala. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Senada dengan surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk teman-teman sekalian. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari
fokuskan hati dan pikiran kita, agar firman itu boleh masuk dalam kehidupan kita, tertanam dalam kehidupan kita senantiasa. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa wajahku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hatimu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita katakan bahwa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam gaitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. saya serahkan kepada hamba-Nya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu diam dalam gaitmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan dengan lembut, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu ya Bapak. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, apa yang hamba akan sampaikan ini sesuai dengan isi hati dan kehendak-Mu Tuhan. Engkau buka setiap hati kami, biarlah Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu dan pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Oke, masih satu orang ya. Shalom. Aduh, anak mudanya atau apa-apa atau oma-oma? Hah? Masa anak muda? Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, harus semangat ya anak-anak muda. Masa kalah sama oma-oma ya. Harus semangat karena kita masih muda. Apa sih sini umurnya tidak ada yang lewat dari 25 tahun atau ada?
Ya, yang di belakang itu sudah pensiun, sudah bapak-bapak. Oke. Boleh yang laki-laki maju-maju ke depan, itu kan ceweknya merapat. Nah, yang cowok-cowoknya boleh maju-maju ke depan. Oke. Nah, sebenarnya malam hari ini Kak Eping ya, cuman Kak Eping lagi sakit tadi pagi, ya muntah-muntah. Tidak tahu siapa yang hamil sebenarnya ini. Oke, dia muntah-muntah demam. Nah, terus tadi saya pikir dia sudah, maksudnya tetap siap. Karena tadi dia bilang, ya kalau saya baik kan saya naik ke atas gitu. Tapi pas Jack telepon sudah jam 6 ya Jack ya. Sudah jam 6, Kak Eping tidak bisa ya, karena masih menggigil badannya. Jadi saya langsung saja, aduh Tuhan, saya mau bahas apa ini mendadak kayak begini. Tapi Tuhan ingatkan saya soal yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian datang yang training ya tentang pujian dan penyembahan. Nah, saya mau sharing di sini tentang ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Siapa yang percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan? Atau tidak ada yang percaya? Masa dalam seperti itu ada pujian dan penyembahan? Tidak ada Cuma di dalam doa saja ada kuasa. Tapi dalam pujian penyembahan kayaknya enggak Ji. Karena itu kan begitu-begituan lagu-lagu Ji. Ada yang mungkin pernah berpikir seperti itu? Nah, saya mau katakan kenapa sih seringkali teman-teman biasa dengar namanya praise and worship? Pernah? Sering toh? Karena praise and worship ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Selalu pasti diucapkan secara persamaan. Kita mau latihan praise and worship. Kita mau ini training PW, biasa disingkat begitu saja. Kita mau training praise and worship ini. Nah, praise and worship, praise adalah pujian ya. Kemarin saya sudah katakan sama yang training, praise adalah pujian suatu ekspresi yang kita ungkapkan karena kasihnya kepada kita. Sedangkan worship atau penyembahan merupakan sebuah sikap yang kita tunjukkan kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya kenapa praise and worship itu selalu diucapkan secara bersamaan. Karena sesungguhnya pujian dan penyembahan itu adalah satu. Pujian adalah bagian dari penyembahan, sedangkan melalui menyembah kita sudah memuji Tuhan. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena Tuhan ingin pujian yang kita berikan itu setingkat dengan penyembahan, yang bisa diartikan dengan seperti ini. Pujian yang kita lakukan, yang kita ekspresikan itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, ya. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi bisa disimpulkan saat kita memuji Tuhan, kita sudah melakukan namanya penyembahan. Dan sebaliknya, kalau kita sudah menyembah Tuhan, artinya kita sudah memuji Tuhan. Praise and worship adalah suatu kesatuan, tidak bisa dipisah, ya. Itu adalah kegiatan, namanya praise and worship, itulah yang disukai Tuhan. Tahu apa pekerjaan kita di surga? Ada yang tahu? Bersih-bersih toilet? Apa Feb? Memuji dan menyembah Tuhan. Pekerjaan kita di surga. Atau ada yang bilang, kayaknya saya enggak masuk surga, jadi enggak usah makan latihan-latihan di dunia. Pekerjaan kita di surga adalah memuji dan menyembah. Bukan main Mobile Legend. Ya? Bukan nonton drakor. Bukan main PUBG. Tapi pekerjaan kita di surga adalah melakukan pujian dan penyembahan. Non-stop. Kak Eli, non-stop ada break minum aqua. Non-stop. Kita melakukan pujian dan penyembahan. Maka kita ini teman-teman ya, kita perlu tahu apa saja kuasa yang terjadi dalam pujian dan penyembahan. Kita tahu pujian dan penyembahan, doa itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak bisa mengenal pribadi Tuhan kalau kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa,
kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami sendiri Tuhan. Banyak orang, gak bisa Kak saya menyembah. Apa mau ku bilang? Loh, kalian tahu kan sifat-sifat Tuhan seperti apa? Coba, dari Rusli, sifat-sifat Tuhan, saya tunjuk nah. Tuhan itu apa? Tuhan itu baik, oke. Ada teman kita yang baru hadir, siapa namanya? Lupa tadi. Siapa? Chelvi. Oke, Chelvi, sifat Tuhan Chelvi. Mengampuni. Febe. Perbuatannya ajaib. Karen. Mengasihi. Gerald. Apa sifat Tuhan? Mengasihi, mengampuni, perbuatannya ajaib. Dahsyat. Banyak ya? Apa lagi? Jack, apa Jack? Sifat Tuhan Jack? Sifat Tuhan. Maha besar. Banyak. Itu adalah suatu penyembahan. Kalau misalnya di film-film itu toh, kalau sembah raja, berdiri semua rakyatnya, sembahlah raja, raja yang agung. Itu adalah sifat penyembah, salah satu penyembahan. Tapi dia juga ada sifatnya namanya pujian. Nah, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau punya hubungan pribadi sama Tuhan? Kalau Alkitab kita tidak pernah baca. Jangankan Alkitab, buku renungan pun kita tidak mau baca. Bagaimana kita mau mengenal pribadinya kalau kita tidak mau mencoba untuk mengenal. Tuhan kan sudah kenal kita nih, jauh sebelum kita lahir. Nah, kita mau enggak kenal Tuhan? Kayak ini dua orang tuh pacaran, gebetan. Yang si cowok sudah kenal karakternya si cewek. Tapi cewek ini ogah-ogahan, jadi dia enggak mau mendekat, dia enggak mau cari tahu ini cowok seperti apa. Ya enggak mau PDKT lah, jadi kalau cowoknya chat dicuekin. Kalau cowoknya tanya kabar diabaikan. Karena enggak ada perasaan ingin tahu. Ya. Yang cowok-cowok jangan suka ghosting-ghosting juga perempuannya. Tapi suka sama ghosting di sini. Tahu ghosting? Apa? Mendekat kemudian menghilang. Pelan-pelan mendekat PPKM pelan-pelan pokoknya begitulah istilah-istilah zaman now. Ya. Begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Tuhan mau dekat dengan kita, tapi kita itu kayaknya ogah-ogahan. Karena apa? Baca firman Tuhan kita enggak mau, berdoa saya enggak mau, apalagi mau lakukan namanya pujian penyembahan. Boro-boro. Tapi tahukah kita kalau dalam pujian dan penyembahan itu ada kuasa? Ada 5 hal yang kalian mau bagikan. Pujian dan penyembahan dapat melumpuhkan kuasa kegelapan. Amin. Amin. Ini enggak ada yang amin, enggak ada yang percaya ini. Amin. Pujian dan penyembahan dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Coba kita baca di 1 Samuel 16 ayat 23. Satu Samuel berapa tadi? 16 ya, ayat 23. Coba Stefani baca.
Oke. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Ya mungkin teman-teman bertanya, apa maksudnya itu Kailin? Roh yang daripada Allah, jahat. Maksudnya jadi roh Allah itu ada dua kepribadian, jahat dan baik. Tidak ya, kita percaya semua bahwa ketika roh Tuhan menjauh daripada kita, pergi, itu kita akan mudah yang namanya mungkin stres, mungkin kita mudah yang namanya marah, mungkin kita itu mudah tersinggung, ya. Kita seringkali mungkin merasa gelisah, itu kalau roh Tuhan menjauh daripada kita. Nah kebetulan Saul ini dirasuki ya, kalau tahu ceritanya dirasuki sama roh jahat, Tuhan izinkan. Karena semuanya dalam kendali Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak bilang jangan ganggu hambaku ya jangan. Ya, tapi bukan berarti Tuhan punya dua kepribadian baik dan jahat, tidak. Tuhan izinkan. Karena apa? Karena apa, Feb? Roh Tuhan menjauh daripada Saul? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Oke? Nah, dan Tuhan izinkan roh jahat itu untuk hinggap di Saul. Jadi Saul ini ceritanya kerasukan ya, kerasukan. Terus karena kerasukan, nah Daud ini kan pemain kecapi, ya, dia pandai bermazmur. Jadi dia melakukan namanya pujian dan penyembahan. Lalu apa dikatakan di situ? Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Kalian percaya bahwa roh Tuhan dapat mengalahkan kuasa-kuasa maut, kuasa iblis? Mungkin bukan hanya kuasa iblis ya, tetapi membuat kita lega. Seringkali kita cemas, seringkali kita galau, gundah gulana. Kalau galau jangan kau dengar lagu galau. Hah? Siapa sih anak-anak muda? Karena saya rasa juga umur-umur kayak kalian. Kalau lagi bertengkar sama pacar, dulu kan zaman-zamannya BBM toh, hapus mi display picture, kasih kosong, kasih hitam gambar. Baru tulis judul lagunya, misalnya dihianati toh, terus saya tulis lagunya Tulus. Artinya saya tulus mencintaimu, tapi kenapa kau hianati Kak? Gitu ya. Kalau kita galau, kita cemas, kita dengar lagu galau, tambah galau hatimu kasih. Nah, bukan tambah kuat, tambah galau, tambah menjadi kok di kamar sungengekkan. Pasti tambah menjadi kok. Makanya kalau kalian galau, jangan dengar lagu galau. Dengar lagu yang membangun, yang membangkitkan, yang menguatkan. Karena apa? Kalian percaya kan lirik lagu itu ada kuasa dalam lirik lagu loh. Hati-hati. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dek. Apa saya mau itu jatuh bagaimana arek, itu sampai tidak bisa bangkit lagi. Lebay namamu. Ada lagi itu lagu. Apa? Kamu berbohong, aku pun percaya. Dongok itu. Kamu lukai, ku tak peduli. Dede ini buraan S1 dibohongi juga masih mau bertahan. Apa? Ada lagi lagu. Apa? Ada itu lagi satu, bodoh-bodoh sekali liriknya. Kadang bikin gemes. Sudah tahu begitu pacarnya masih juga bertahan. Ada apa lagi tuh judulnya? Pokoknya begitulah. Pokoknya lagu-lagu zaman sekarang itu aneh-aneh. Sudah disakiti, sudah dibohongi, sudah ditolo-toloi, tetap juga bertahan. Cewek maupun cowok sama ji. Tetap juga bertahan. Ketinggalkan lalu kok kalau begitu. Ya mau kalau lagi pasang lagi lagu putar besar-besar. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam, dalam lautan luka dalam. Ulalalalalalala. Ada itu, ku di lambung angan-angan. Belayan janji sucimu apakah? Oh teganya. Jangan mau kalau cari kipale. Lidah tidak bertulang, ucapan
mengiris kalbu. Tuh tahu orang kalau lagi jatuh cinta sembarang janji-janjinya. Nggak ku tinggalkan kau sayang. Biar lautan ku seberangi, gunung ku daki. Pas gerimis tidak datang. Kenapa kau paling tidak datang? Gerimis kisah yang tidak ada mantelku. Beli kau. Lautan ku seberangi bede. Ya. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam penyembahan. Makanya kalau kalian lagi galau, lagi mungkin punya masalah, pergumulan, stres, atau ada roh-roh yang misalnya, kenapa kayak ada roh ketakutanku ini, ada tiba-tiba roh kecemasanku. Coba belajar untuk angkat suaramu ini. Untuk lakukan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Angkat lalu, tidak aneh, ini suaramu tidak berat, itu tidak 10 kilo. Tidak begitu Joko kalau bicara. Enteng gitu, tidak ada salahnya kok. Keluarkan suaramu, ada lagi orang tuh menyanyi di gereja. Tidak ada suaranya lip sync, padahal jemaat ji. Kalau biasa singers kan masih malu-malu, jauh-jauh pinjam mic-nya tuh. Ini cuma lip sync saja. Jadi akhir-akhir kalimatnya yang kedengar. Hidupku menjadi. Angkat kok suaramu kasihan. Ya, yang pertama tadi yang saya katakan, dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. Percaya? Amin? Ingat, garis bawahi, pujian penyembahan membawa kuasa. Kalau saya lagi cemas, kalau saya lagi galau, saya lagi khawatir, saya masuk kamar, saya berdoa, oh haleluya. Apa tadi kata-kata pujiannya? Kau Tuhan maha besar, Kau Tuhan yang mengasihiku. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Yang kedua, kita bisa merasakan pemulihan di dalam kehidupan kita. Selain melumpuhkan kuasa kegelapan, praise and worship juga membuat kita merasa diperlengkapi. Seperti misalnya ya, yang tadi ya kayak yang bilang memulihkan keadaan kita. Ketika kita bersungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Karena apa? Pelan-pelan kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Ayo bangun hubungan kita sama Tuhan. Saya waktu beberapa, hampir sudah 1 bulan ya, kayaknya, enggak tahu juga ya. Saya kalau doa, saya itu jarang, sudah enggak pernah lagi yang namanya sharing-sharing di sosial media. Karena capek duduk mengetik bela. Jadi saya bilang, Tuhan bagaimana caranya supaya ini, maksudnya ya setidaknya orang baca begitu, toh. Akhirnya ya sudah, saya capture saja, saya taruh di sosial media. Kan semua orang baca. Pelan-pelan kita memiliki hubungan pribadi, memperbaiki hubungan pribadi kita sama Tuhan. Nah begitu pun juga dengan teman-teman semuanya. Kalau kalian merasa, aduh kayaknya saya sudah makin menjauh ini sama Tuhan. Ayo kembali dengan hati yang mau menyembah, hati yang mau memuji. Ya. Kita percaya ada kuasa dalam mujizat, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, kuasa dalam mujizat lagu. Terus praise and worship juga mampu memulihkan keadaan kita. Kalau kita sakit, seringkali itu Kak Eping ya, kebiasaannya kalau misalnya dia itu susah tidur penyakitnya. Tidurnya itu jam 4 subuh. Dia susah tidur. Nah biasa kalau sudah mau masuk jam, aduh kenapa saya tidak bisa. Sudah lain dia rasa, berdoa. Penyembahan, PPW, main keyboard sendiri. Sudah malam nih, dia mau dulu pakai keyboard, gitarmu. Dia pakai keyboard, menyembah. Baru dia bisa nyenyak tidur. Dia bisa tenang tidur. Ya. Karena apa? Karena dia bisa pulihkan keadaan kita. Pujian dan penyembahan bisa memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, kita dapat merasakan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, mujizat Tuhan itu pasti selalu terjadi, pasti akan mengalir. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan, kalian minta apa Tuhan kasih? Yang berkenan di hadapannya. Ya, yang sesuai dengan kehendaknya.
Karena seringkali kita berdoa itu karena keinginan daging. Tuhan, saya mau kaya. Karena saya mau dilihat orang. Tuhan, saya mau sukses supaya saya bisa buktikan sama semua orang. Kalau perlu saya lemparkan itu sana tetanggaku uang karena belain tiada uangku. Seringkali kita berdoa karena keinginan kita sendiri, keinginan daging, dengan ada maksud dan tujuan kita tersendiri. Bukan karena maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita mau untuk betul-betul berserah kepada Tuhan, kita mau melakukan pujian dan penyembahan, membangun hubungan kita pribadi sama Tuhan, kita bisa merasakan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Waktu itu ya, Kak Elin cerita, yang waktu kasus pembuliannya Kak Elin dulu ya, waktu jadi model di sana. Tahu enggak? Itu sampai apa ya? Sampai sudah, saya bilang, kayaknya mau tempuh jalur hukum juga, percuma karena keluarkan duit. Mana ada pengacara mau enggak dibayar kan? Semuanya pasti butuh duit lah. Gitu. Terus saya cuma berdoa. Tiba-tiba pas Natal tanggal 19 kalau enggak salah, ada orang chat saya bilang, Kak, itu yang sebar-sebar capturean teks di Facebook tak itu sudah ditangkap nih. Waktu itu Ivan Gunawan yang kerjakan itu, maksudnya Ivan Gunawan yang tangkap itu orang gitu, yang cari tahu itu orang. Padahal saya tidak minta juga, saya cuma berdoa, Tuhan kau tampung kasihan air mataku. Saya ini mentalku tidak kuat kayak dibully teman-teman. Tidak kuat kayak dibully satu Indonesia. Padahal maksudnya ya kalau saya pribadi itu sih tidak salah karena saya speak up yang namanya kebenaran. Cuman ini fans garis keras. Jadi saya langsung dibully habis-habisan, di situ langsung mentalnya Kak Elin down. Apalagi di dunia modeling ya, itu senioritasnya tinggi sekali. Jadi untuk melangkahkan kaki, terus dilihatin senior, itu kayak singa semua kau lihat. Mati nih, saya seorang kancil. Tidak bisa Kak. Jadi saya berhenti. Itulah cara Tuhan panggil Kak Elin kembali di atas mimbar sini. Ada mujizat dalam doa. Ada mujizat dalam kesembuhan. Salah satu orang tua temannya Kak Evelyn, dia COVID. Memang dia sudah tua Mi. Dan itu usianya memang, kalau saya bilang, semaput ini. Tapi tahu enggak, saya bilang begini, berdoa kok terus. Doakan terus mamamu. Bilang, iya saya doakan terus mamaku. Doa, tahu enggak mamanya sekarang sehat. Padahal saya sudah pikir, umurnya dia ini sudah 80-an. Kan umur-umur begitu sudah momi dipanggil tuh sama bos. Apalagi kena COVID. Sudah Mi. Tunggu mami kayak ini. Tapi puji Tuhan. Dia katanya, saya berdoa terus. Ya bukan berarti saya juga tidak percaya, tidak. Cuman kalau dilihat dari keadaannya, oma tersebut bisa pergi. Tapi dia ada kuasa dalam mujizat. Temannya Kak Elin di Belanda. Anaknya itu lumpuh, tiba-tiba lumpuh, panas, tiba-tiba matanya cuma satu arah, lumpuh. 1 bulan dirawat di rumah sakit di Belanda. Dia sudah telepon, tolong. Jadi tiap malam itu saya berusaha untuk, tenang Kesya, tenang. Kalau kalian biasa lihat di Instagramnya kalian ya, biasa saya tag itu orangnya, Kesya Margareta. Nah saya bilang tenang. Ada, pokoknya kau berdoa terus, ada mujizat pasti terjadi, ada maksud Tuhan dalam pergumulanmu saat ini. Pasti ada maksud Tuhan, kau tenang, kau kuat. Dia berdoa terus, tahu anaknya sekarang sudah bisa lagi jalan. Alezia, saya panggil biasa dia Ale. Cantik anaknya, pasti ada mujizat Kesya. Saya percaya itu. Yang penting kau lakukan namanya pujian, penyembahan, doa. Keempat, kita juga bisa mendapatkan inspirasi baru atas pergumulan yang sedang dialami. Saya tidak tahu pergumulan teman-teman apa. Mungkin skripsi atau apa. Tapi percayalah dalam pujian dan penyembahan juga seringkali kita mendapatkan inspirasi. Tuhan kasih kita solusi. Saya kalau ada masalahku, aduh Tuhan muka bagaimana ini soal ini, apa yang saya harus lakukan. Waktu Paula sakit itu saya harus
tanggung biaya 13 juta. Di mana saya mau ambil uang? Apa pekerjaannya Kak Elin, kasihan? Nggak ada. Cuma rebahan saja. Rebahan saja kerjaku sama nonton drakor. Tuhan, Paula sakit. Tidak mau makan lagi nih anak. Malam itu, waktu ini mungkin kayak yang saya cerita ya, berdoa. Tuhan sembuhkan Paula, sembuhkan Paula. Puji Tuhan, besoknya dia sudah pelan-pelan mulai makan. Padahal itu 2 hari itu dia tidak mau makan. Aduh, kalau kalian jadi orang anakmu tidak mau makan sama sekali, sakit kepalamu. Belum lagi biaya. Saya mau dapat uang dari mana? 13 juta Tuhan. 13 juta, siapa yang mau bantu Kak 13 juta? Semua orang punya keperluan masing-masing. Ada dapur masing-masing yang harus asapnya tetap naik. Terus saya bagaimana? Padahal saya sudah melayani Tuhan loh. Saya sampai, bukan menggerutu, saya sampai ngomong. Waktu di rumah sakit, kalau di rumah sakit Catherine Nyabut kan ada kayak balkonnya begitu. Saya cuma bilang, Tuhan, saya ini tinggalkan dunia sekuler demi melayani Tuhan. Berarti kau bertanggung jawab sama kehidupanku. Kau tahu Tuhan, tabunganku tidak ada sama sekali. Uangku di ATM paling banyak itu 500.000. Belum beli obatnya. Belum saya mau makan sama Kak Eping karena kami menjaga, ya memang kita dapat makanan tapi kalau tiap hari makanannya bubur. Kasihan jantung kok saya begitu. Ada tuh dibeli-beli lauk tuh sedikit. Saya mau dapat bagaimana? Sampai akhirnya Paula sudah saatnya keluar. Nah, ini juga dokter dia kasih tahu bilang keluar mendadak. Bingung mak mau cari uang di mana? Oh Tuhan mau cari uang di mana? Tiba-tiba ada orang kasih pas 13 juta pas 12.999.999 dia kirim pas 13 juta. Tidak kurang, tidak lebih. Tuhan, terus bagaimana ke depannya? Tuhan cuma bilang, tenang mau kok tidak kelaparan hari ini toh? Iya Tuhan, saya tidak kelaparan. Besok kok tidak akan kelaparan juga kok. Kalian tahu sendiri. Segala kebutuhanku. Sampai sekarang saya bilang, Tuhan, ini saya dengan tangan kosong loh. Tidak ada tabungan sama sekali. 3 ATM-ku, saya pemakai BCA. Kosong semua. Ada uang masuk keluar, ada uang masuk keluar. Saya juga tahu keluar kemana. Ternyata suamiku bilang, itu tuh uang tuh keluar kemana? Makanan. Cita-citaku mau ke skincare, mau ke beli sampo. Toh, muka pakai kutex, muka cantik-cantik juga kayak cewek-cewek di luar sana. Tapi kenapa begitu ada uangku? Bukan kayak buka Shopee, pika di belakang depannya SMP 30 situ beli cilok. Tiap hari makan cilok. Tanya Gerald, tiap hari saya ke waduk. Beli apa? Telur gulung. Jadi kalau saya pagi-pagi saya bilang, Tuhan, kasih Kak hikmat untuk kedepannya seperti apa. Tuhan kasih. Jadi ada perencanaan sekarang step by step. Ada pos-posnya. Kalau pos yang satu sudah habis, tidak akan saya ganggu pos-pos yang lain. Tuhan kasih kita hikmat kalau kita mau membangun hubungan itu sama Tuhan. Membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yang terakhir, kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Agar jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Semakin kita sering memuji dan menyembah Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan terjalin dengan sangat baik, dengan sangat dekat. Seperti layaknya seorang teman, sahabat, orang tua. Ya. Kalau hubungan kita sudah baik, kita bergaul sama Tuhan, tahu kan Tuhan tidak ada sisi negatifnya. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita keluar, kita membawa buah-buah roh itu. Itu akan menjadi inspirasi. Wih, baiknya tahu Kak Febe deh. Iya memang baik Kak Febe. Rohani sekali. Orang akan menilai itu rohani sekali. Tidak pernah dia marah.
ada buah-buah roh yang kita bawa. Jadi itu akan menginspirasi orang. Oh, berarti mungkin memang harus rajin-rajin ke gereja. Jadi supaya maksudnya kita jadi anak baik-baik tong juga. Setidaknya seperti itu pemikiran orang ya. Setidaknya sekecil itulah pikiran orang. Kita bisa membawa inspirasi. Kalau kita mau bergaul ya, bergaul karib sama Tuhan. Bukan hanya bergaul, hai, begitu tidak. Bergaul karib. Bagaimana kalau bergaul karib? Mungkin kalian punya sahabat toh? Kalian kalau misalnya sahabat kalian minum misalnya cuma 1 gelas, kalian pakai gelasnya toh? Kalau saya begitu, sendoknya pun saya pakai. Nggak ada, tapi kan COVID itu jadi orang takut-takut sekarang. Oke? Semakin kita intim dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu sebuah alat yang bisa membuat kita selalu merindukan Tuhan dan selalu merasakan kasih dan anugerah-Nya. Sehingga apa? Kita boleh memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ayo, enggak lama Ji. Doa pagi, besok ya doa pagi ya. Enggak lama Ji, cuma setengah jam. Menunggunya itu setengah jamnya lagi berdoa. Enggak lama kok berdoa. Dalam waktu 24 jam. Ada waktu yang kalian berikan untuk Tuhan? Ada? Enggak ada. Ada. Siapa yang enggak ada waktunya untuk Tuhan? Dalam waktu 24 jam. Kalau waktu untuk nonton drakor? Ada. Kalau waktu untuk trading, ada yang trading di sini? Enggak ada. Kalau waktu untuk main game? Ada. Berapa banyak waktu kalian yang kalian bisa sisihkan? Masa kalian kasih waktu sama Tuhan? Waktu sisa-sisa. Mau pakai tidur Tuhan, baru saya berdoa. Saat pas mau tidur di kasur begini. Tuhan Yesus sama tidur. Tuhan mengantuk sekali Kak Tuhan. Ampuni Kak Tuhan karena sebentar sekali di doaku. Saya mau tidur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini penyertaan-Mu luar biasa. Haleluya. Amin. Tidur. Waktu-waktu sisa kalian kasih untuk Tuhan. Tapi Tuhan selalu kalian tuntut kasih yang terbaik. Sadar enggak sih kita seperti itu? Seringkali kita menuntut Tuhan, pokoknya saya enggak mau. Kasih Kak, pacar yang terbaik. Saya tahu di sini anak-anak, anak-anak muda, baik sekali tuntutannya Tuhan. Saya mau nanti pacarku tuh, yang cewek-cewek terutama terlalu banyak kasih anunya. Melayang tinggi gitu hayalannya. Mau Kak saya itu nanti, pacarku seiman, baru sama-sama Kak ke gereja, baru dia jemput Kak, baru sama-sama Kak melayani. Waduh. Terlalu banyak pasti tuntutannya seperti itu. Tapi kita sudah pantaskah? Kita sudah berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus kita mau tuntut Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Saya mau juga, cewek yang putih, mulus, panjang rambutnya, bihun kapan? Ya, banyak sekali tuntutan kita sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan minta waktu kita 1 jam, dia mau pada 1 jam, 30 menit mau. 30 menit, lagu kan biasa tak 5 menit toh, 2 lagu, 10 menit memang nih. Toh. Habis itu kalian PPW, nyaman sekali yang namanya praise and worship, kalian menyembah itu enak sekali. Coba ku angkat suaramu sembah Tuhan, enak sekali. Bisa ku rasakan, pokoknya kalau kau menyembah itu tuh kayak Tuhan itu rangkul, kayak anakku. Itu yang saya mau itu yang saya sukai. Terus 10 menit penyembahan. 10 menitnya lagi doa doakan orang terdekat, doakan orang tua, doakan pergumulanmu, doakan masa depanmu. Apa yang kalian perlu doakan, kalian doakan. Selesai. 30 menit loh. 24 jam. Kalian cuma kasih 30 menit. Apakah susah? Kalian masih punya waktu 23 jam 30 menit untuk nonton drakor, untuk main PUBG, untuk untuk nonton Korea kah, karaokean kah, main lagi pokoknya permainan game, main sepak bola. Kalian masih punya waktu banyak. Jadi kalau bilang tidak ada waktuku.
Ingat toh ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan, tidak ada yang namanya kesempatan 2 kali. Yang ada kesempatan 2 kali itu buat cewek-cewek biasanya masih mengampuni cowoknya kalau selingkuh. Cowok-cowok juga. Biasa itu yang minta-minta kesempatan 2 kali itu cowok-cowok. Ampuni Kak sayang, enggak sengaja Kak. Enggak kuulangi lagi. Janji Kak sayang, aku sayang sekali Ki. Nah kita satu-satunya cewek di dalam hatiku sama di dalam HP-ku. Gombalnya. Ayo kita sama-sama, kita berubah. Minta Tuhan jamah hati kita, Tuhan. Saya mau belajar untuk memberikan waktu saya. Waktu yang terbaik dari saya untuk Tuhan. Saya mau belajar untuk menyembah Tuhan, saya mau belajar untuk memuji Tuhan. Ya. Kalau kemarin saya katakan dalam pujian dan penyembahan itu, apa tadi di sini dikatakan? Pujian adalah pujian adalah suatu ekspresi, ya, ekspresi. Nah, kalau kalian memuji Tuhan tanpa ekspresi kayak tadi menyanyi, kayak ada ekspresinya semua. Bagaimana? Nggak ditahu kalian ini senang kah, bahagia kah? Apa tadi lagumu, Feb? Senada dengan datar. Nggak ditahu, senada dengan surga kau senang atau bahagia atau apa begitu. Senada dengan surga, kami datang bersatu. Ceria-ceria ke kami datang. Kalau tidak mau kau joget, kami datang. Senyum ki senyum. Kami datang bersatu. Tidak kayak senyum jaga tapi pakai masker. Coba nanti buka maskermu semua. Pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi mari kita sama-sama kita belajar untuk menyembah, untuk memuji nama Tuhan, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, berikan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kalian. Ya, jangan pernah merasa hidupku ini enggak baik. Tidak. Semua punya jalannya masing-masing untuk menuju pada yang namanya kesuksesan. Untuk yang menuju namanya mungkin lebih dekat dengan Tuhan. Semua punya jalan masing-masing. Jadi jangan disamaratakan. Oke? Kita akhiri, saya minta Jack untuk kita angkat pujian Bapa sentuh hatiku ya. Saya mau teman-teman semuanya betul-betul nyanyikan pujian ini itu dari hati, ya. Kerinduannya teman-teman semua, keinginan hatinya, biar Tuhan jamah, ya. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi penghalang atau apapun itu dalam misalnya, saya punya pergumulan seperti ini, saya punya kecemasan, saya punya rasa khawatir, Kak. Ya, ayo kita sama-sama belajar yang namanya kita menyembah. Malam hari ini ayo kita sama-sama menyembah, belajar menyembah. Saya enggak tahu kata-kataku, Kak, apa mau aku pakai menyembah. Kalau kau enggak tahu, haleluya, haleluya mau ku. Haleluya, hosana, glory, terpujilah Tuhan. Untuk menyatakan sifat Tuhan, oh Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, banyak. Ya, haleluya. Biar Tuhan Engkau sentuh setiap hati anakmu di tempat ini. Ubah hidup setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Yesus. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku
rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan dengan lembut, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya minta teman-teman semua tutup mata, kita akan pujian ini dari hati. Aku mencintai segala yang telah terjadi, Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. saya minta lampunya dimatikan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
tidak tahu apa yang kalian sedang alami saat ini. Mungkin hal itu adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa kalian pikul sendiri. Cari Tuhan, carilah wajahnya. Katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sudah terlalu banyak melakukan hal-hal yang membuatmu kecewa. Saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau kembali Tuhan dalam hadirat-Mu. Bayangkan Tuhan sedang membuka tangannya. Anakku, ayo mari nak, datang padaku. Saya akan memberikanmu kelegaan. Apa yang kau minta? Apa yang kau inginkan? Saya akan berikan kepadamu sesuai dengan waktuku, karena waktuku selalu yang terbaik. Ampuni saya Tuhan. Katakan dalam hati teman-teman semua, ampuni saya Tuhan. Seringkali ku mengecewakanmu Tuhan, terlalu sering bahkan. Kau baik Tuhan. Sudah terlalu baik Engkau dalam kehidupanku Tuhan. Teman-teman boleh merenung. Saya kasih waktu 2 menit. Ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Baik Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang bersujud. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to see that you're my God.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Sungguh sangat baik Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Yes. Kaulah Raja di atas segala raja yang layak. Terima setiap penyembahan kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlalu banyak yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap apa yang hamba sampaikan boleh bertumbuh, berbuah, menjadi rema setiap hari dalam kehidupan setiap anak-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya juga kami akan membawa korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami berikan boleh berkenan dan menjadi alat bantu Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan teman-teman sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk Kak Elin yang telah memberitakan firman Tuhan. Teman-teman silakan duduk. Kiranya semakin dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan sebagai ucapan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besok pagi kita akan morning prayer lewat Zoom. Jadi teman-teman, mari kita luangkan waktu kita. Hanya sebentar saja, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita dalam pujian dan penyembahan. Kita doakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga doakan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita doakan untuk bangsa negara kita, doakan untuk gereja ini, untuk kota ini. Kemudian besok sore ada ibadah puasa di tempat ini jam 3 sore, jam 7 malam ada latihan profetik. Kemudian hari Minggu kita berkumpul di tempat ini jam 9 pagi untuk ibadah raya, jam 7 pagi di Pakato. Kemudian minggu depan kita akan kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini jam 7 malam untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh ya, untuk teman-teman juga yang punya kerinduan untuk melayani, kita ada training khususnya yang untuk WL Singers ya, nanti diatur lagi jadwalnya sama Jack dengan Kak Elin.
Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. boleh Tuhan beribadah pada malam hari ini Tuhan dengan lancar ya Bapa, dengan baik Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami datang, kami beribadah Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai yang meriah bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami hamba berdoa Tuhan juga untuk setiap para pelayan-Mu di tempat ini yang sudah melayani Engkau Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap mereka Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan kepada kehidupan mereka. Bahkan untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang menyempatkan waktunya untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakannya. Mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, mereka yang sedang mencari pekerjaan, bahkan mereka yang sedang bekerja Tuhan, Engkau berkati. Keluar masuk pintu rumahnya Tuhan, apapun yang dikerjakannya, Engkau buat berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya.